Om Swastiastu, salam power. Semoga kita selalu dalam kondisi yang sehat, karena kesehatan adalah kekayaan yang sangat mahal untuk masa-masa pandemi saat ini. Liputan kali ini adalah tentang Tangkel Ring Pura Bukit Indragila. Sana mengenai Desa Dause, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Pangli, Provinsi Bali. Nah, di sini tampak ada sedikit kegiatan persiapan jagi pacang mekarya agung mamungkah resigana balik sumpah tawur agung mepedagingan melaspas ngenteg linggih mepedudusan agung menawaratna penyejak jagat dan peneduh bumi. Indek nuasen karya sampun kemargian purnama ketiga bertepatan dengan Kajang Kliwon Pemelastali utawi Watu Gunung Runtuh. Harinya adalah Rediti 22 Agustus 2021. Jadi memang harinya sangat spesial ya, purnama ketiga bertemu dengan Kajang Kliwon. Puncak karya jagi kemargian purnama kapat iki Anggara utawi Selasa 21 September 2021. Ini juga bertepatan dengan Anggara Kasih Kulantir lan Kajeng Kliwon Enyitan. Dan inilah tampak depan daripada Pura Bukit Indragila. Jadi serangkaian dengan perkara jagi sane jagi kemargian. Yening wenten kayun didedane jagi pacang arse ngaturang punya, nanti tiang akan buat di deskripsi YouTube ya, nanti sempetan klik aja di deskripsi YouTube-nya, nanti di sana ada tempat ataupun rekening ataupun situs website yang sudah dipersiapkan untuk acara jagi pacang mekarya ring pura Bukit Indragila. Sedikit tentang sejarah daripada Pura Bukit Indragila ini adalah terkait dengan beberapa prasasti-prasasti yang ditemukan. Jadi peradaban purba Pura Bukit Indragila dikenal sebagai Payogan, merupakan pura kayangan jagat yang diempun oleh 9 desa adat, terbagi dari 2 pemerintahan desa dinas, yaitu Desa Dause terdiri dari 3 desa adat. Jadi desa Dausenya terdiri dari 3 desa adat, Dause, Ceningan, Lateng. Dan desa Sastra. Desa Sastra ini terdiri dari 6 desa adat, Sastra, Sande, Tanah Embut, Tanah Gambir, Batu Palah, dan Kembang Sari. Jadi secara geografis dan kewilayahan, Pura Bukit Indragila terletak di sebuah bukit kecil di Desa Dause, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Pangli. Pura Bukit Indragila sudah beberapa kali dilakukan perbaikan baik secara fisik maupun struktur bangunan. Meskipun demikian, para pengempon tetap memegang teguh jati dirinya tidak berani melanggar adat istiadat ataupun kuno dreste maupun yang tersurat dalam Bisama Piagam Prasasti Bukit Indragila. Jadi Pura Bukit Indragila yang telah diwariskan oleh para leluhur secara turun-temurun untuk memelihara dan menjaga kesucian pura agar fungsi daripada Payogan sebagai penyejak jagat lan peneduh bumi tetap lestari sepanjang masa. Melalui ajaran
Atmanastuti dalam arti luas pada hakikatnya adalah pengejawantahan hidup lascarya, neking tuas, lantan pangastulan, tulus ikhlas salah satu sikap perilaku dan sikap batin yang wajib dimiliki oleh setiap umat dalam menjalani kehidupan. Berdasarkan website daripada Pura Bukit Indragila, diceritakan bahwa catatan sejarah Bali kuno dari Dr. R. Goris, seorang arkeolog, antropolog, dan budayawan terkenal, telah banyak melakukan penelitian tentang adat istiadat dan budaya Bali, termasuk kajian prasasti Pura Bukit Indragila. Beliau menyimpulkan bahwa Pura Bukit Indragila adalah tempat untuk olah tape atau bermeditasi. Pengakuan dari Bukit Indragila diberikan oleh raja atas keteguhan masyarakatnya dalam menjalankan tradisi secara turun-temurun. Dan itu artinya bahwa Pura Bukit Indragila sudah ada jauh sebelum berdirinya kerajaan Bali kuno. Termuat dalam prasasti Bukit Indragila bahwa tujuan para tetua desa menghadap raja agar dibuatkan piagam prasasti dari tembaga karena prasasti sebelumnya telah mengalami kerusakan. Jadi ada beberapa prasasti yang termuat di sana, yang pertama adalah prasasti Bukit Indragila A1 nomor 107 Sri Ugrasena Isaka 857. Yang kedua adalah prasasti Bukit Indragila IB 109 Sri Ugrasena Isaka 864. Yang ketiga adalah prasasti Bukit Indragila A2 nomor 407 Anak Bungsu Isaka 983. Yang keempat adalah prasasti Bukit Indragila IB Jiken Satra Maharaja Jaya Sakti Isaka 1046. Yang kelima adalah prasasti Bukit Indragila C nomor 1 IB Maharaja Aji Jaya Pangus Isaka 1103. Yang keenam, ada beberapa prasasti yang memiliki terkaitan dengan Pura Bukit Indragila. Di antaranya adalah pertama Purana dalam Balingkang. Yang kedua adalah prasasti Pandai Kaba-Kaba Kediri Tabanan yang dikoleksi oleh Gedung Kirtia nomor Z2364. Kemudian Babat Pandai Bratan koleksi Gedung Kirtia nomor Z4610. Kemudian Babat Pandai Bratan koleksi G Gedung Kirtia nomor Z3494. Kemudian Babat Pandai Bratan. Jadi semeton banyak sekali istilahnya ada prasasti-prasasti yang ditemukan, dan turunan lontar kantor dokumentasi budaya Bali Denpasar dari beberapa prasasti Purana dan babat warga Pandai juga termuat sebagai berikut. Empu Brahmaraja yang sering disebut Empu Bumi Sakti merupakan saudara dari Empu Siwasaguna, suami dari Ida Dyah Amerta Atma, putri dari Dangyang Astapaka, dan mempunyai 2 putra. Yang pertama adalah Brahmana Rare Sakti disebut Empu Gandring Sakti, dan yang kedua adalah Dyah Kencana atau disebut juga Empu Galuh utawi Sangkul Putih Ring Pesakit. Empu Gandring Sakti dengan istrinya Dyah Giri Swaka mempunyai putra bernama Brahmana Dwala. Dikisahkan pergi ke Bali, napaktilas leluhurnya yang bertapa di Bukit Indragila. Tujuan awalnya adalah mencari tahu penjelasan tentang asal-usulnya. Kemudian Brahmana Dwala dengan keteguhan hati melakukan olah tape di Bukit Indragila dalam sebuah dialog imajiner ataupun semaji. Diberikan wejangan oleh Empu Siwasaguna agar ngemagehang dharma kepandian, tutur, tato batur kemulan, dan panca bayu. Wejangan tersebut diterima di Pura Bukit Indragila, maka dikenal dengan Pisama Pandai Bali.
Jadi demikianlah sedikit cerita dari babat-babat yang ada, dan tentu saja dari prasasti-prasasti yang sudah ditemukan di Bukit Indrakila itu sendiri. Sementara itu untuk Semetonan Pande melalui suku duku Pande dan juga petunjuk dari Sulinggih Ide Serimpu, kita dengan pulsi kelas ngaturang ayah dengan membuatkan petime, kemudian pejenengan, dan tentu saja senjata nawesan sebagai bentuk penghormatan kita terhadap leluhur Pande, karena di Bukit Indrakila inilah ditemukan istilahnya dialog imajiner bahwa antara Empu Brahmaraja dan Empu Siwasaguna adalah mesemeton. Kita adalah bersaudara tunggal, atau dalam Bisamo Pande disebutkan bahwa Iraga mesemeton tunggal sedoh nyane memisan. Dalam babat kepandian, Empu Brahmaraja menghasilkan atau meneruskan generasi Pande Brakta, sedangkan Empu Siwasaguna menghasilkan ataupun meneruskan generasi Pande Tusan. Selanjutnya dikisahkan bahwa Pande Bratan dan Pande Tusan akhirnya menyebar ke seluruh Bali. Walaupun kita menyebar di seluruh Bali, tetap harus ingat terhadap Bisamo Pande yang berbunyi mesemeton tunggal sedoh nyane mamisan. Dan Bisamo inilah yang disebut sebagai pemersatu pesemetonan Pande di seluruh Bali dan Nusantara. Dan ini adalah tempat daripada bertapa ataupun beryoganya Begawan Dwala. Dalam dialog imajinernya, di sini beliau mendapat tuntunan dari Empu Siwasaguna bahwa antara Empu Brahmaraja dan Empu Siwasaguna adalah bersaudara. Jadi Semeton Pande kalau ingin tangkil ke Pura Bukit Indrakila, puja walinya, puncak karyanya ada di Purnama Kapat. Demikianlah kawan, liputan kita kali ini tentang Pura Bukit Indrakila. Semoga karya sani jagi pacang kemargiang rahina Purnama Kapat niki bertemu sarang Kajang Kliwon Enyitan dan Anggara Kasih Kulantir dumugi memagi antar. Dan juga pada Semetonan Pande, ingatlah selalu dengan Bisamo Pande ini agar kita selalu mesemeton tunggal sedoh nyane memisan. Dan buat semeton saya yang suka dengan channel Tradisi Adat Budaya Bali, silakan like, subscribe, dan komen di kolom komentar. Semoga di kemudian hari saya bisa memberikan liputan-liputan menarik di pura-pura yang lain. Suksema, terima kasih. Salam power.